Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana soal-soal pilihan ganda yang saya buat di sini sudah ada jawabannya. Dan di sini akan saya terangkan satu persatu. Nomor 1. Suatu alat yang digunakan untuk memindai, mengecek, dan mendeteksi keadaan sebuah kendaraan yang sudah menggunakan sistem EFI disebut scanner. Jawabannya adalah A. Pembahasannya karena scanner pada mesin FI merupakan alat analisa mesin injeksi yang berfungsi untuk mencari kerusakan pada mesin injeksi dengan cara memindai data dari unit ECU. Untuk nomor 2, scanner mendapatkan data langsung dari ECU. Apakah kepanjangan dari ECU tersebut? A. ECU Electroda Control Unit, atau B. ECU Electrolyte Control Unit, atau C. ECU Electronic Control Unit, atau D. ECU Electromagnetic Control Unit, dan yang C. ECU Effect Code Unit. Jawabannya adalah C. Pembahasannya karena ECU adalah otak yang mengatur berbagai sistem EFI yang ada pada kendaraan, dan ECU disalin untuk menerima berbagai informasi yang disuplai oleh sensor, lalu memprosesnya dan menerapkan fungsi elektronik. Dan sekarang lanjut lagi nomor 3. Dalam kendaraan sepeda motor injeksi Yamaha terdapat kode tertentu untuk mendeteksi sebuah kerusakan komponen. Kode kerusakan pada ignition coil adalah A. D36, B. D54, C. D09, D. D30, atau E. D01. Jawabannya adalah yang D. D30. Pembahasan D30 adalah kode untuk mengecek keadaan ignition coil karena itu sudah otomatis tersetting untuk kode ignition coil yang ada bagi produk Yamaha. Nomor 4. Untuk mengatur setting CO pada sepeda motor injeksi Yamaha diperlukan alat sensor yang bisa disebut. Jawabannya adalah yang mana? Langsung saja ya. Yang E. FI Diagnostic Tool. Ya, FI Diagnostic Tool. Pembahasannya adalah FI Diagnostic Tool merupakan alat scan sepeda motor injeksi Yamaha yang memiliki fungsi untuk mengecek kondisi sensor-sensor yang terhubung pada ECU serta dapat digunakan untuk menyetel CO. Dan untuk selanjutnya kita lewatin aja ya guys, kita belenjatin aja, kita cari yang yang penting lah, yang ada di bengkel-bengkel yang biasanya dipraktekin saat magang di bengkel. Nah, ini kode riwayat ketidakfungsian pada motor injeksi Yamaha saat dilakukan diagnosa adalah D61. Jawabannya adalah D61. Pembahasannya karena apa? Karena menampilkan total kode yang terdeteksi melalui self diagnosis tank kode kerusakan yang sama dari angka 00 sampai 12 angka. Jika muncul 00 akan muncul apabila semuanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, salah satu sensor yang dapat disetting ulang pada motor injeksi menggunakan diagnostic tool adalah
CO? Jawabannya adalah C. Pembahasannya, setting CO berfungsi untuk memperbanyak atau mengurangi debit semprotan bensin di ruang bakar. Jadi setiap kita men-setting CO itu kita bisa naikin up atau kita bisa turunin atau down setiap satu rank, satu angka itu memiliki 0,05 cc. Jadi ketika dikurangin ya akan turun. Semisal mengurangin 3 di down 3 kali gitu, akan turun menjadi 0,015 cc. Jadi penyemprotan bahan bakarnya akan turun. Nah, ini ada yang ke-8. Dalam kendaraan sepeda motor injeksi Yamaha terdapat kode-kode tertentu untuk mendeteksi sebuah kerusakan komponen. Jika kode D36 muncul, maka komponen apakah yang mengalami trouble? Jawabannya adalah E, injektor, karena kode D36 adalah kodenya milik injektor kalau di motor Yamaha ya. Pembahasannya yaitu tadi, pada sebuah motor injeksi pasti memiliki komponen yang bernama injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan mengubah partikel menjadi kabut, dan komponen ini jika di motor Yamaha memiliki kode D36. Di diagnostik tool Yamaha yang kecil itu biasanya kode buat injektor adalah D36. Selanjutnya nomor 9. Pada diagnostik tool Yamaha, kode D51 merupakan kode dari komponen yang bernama relay kipas radiator. Jawabannya A, relay kipas radiator. Pembahasannya, relay fan radiator berfungsi untuk mengirim tenaga sebesar 12 volt ke kipas atau fan radiator. Lalu fan radiator akan berputar sampai suhu mesin turun. Namun jika fan radiator bermasalah, maka komponen ini akan berputar saat tidak diperlukan. Komponen akan terus berputar walaupun sebenarnya komponen tersebut sudah tidak diperlukan lagi kinerjanya oleh mesin. Nah, itu berarti komponen tersebut mengalami trouble, dan trouble ketika dicek menggunakan diagnostik tool milik Yamaha, maka akan muncul kode D51, yaitu kode milik relay kipas radiator ini. Selanjutnya ke nomor 10. Jika menekan kode D03 pada diagnostik tool Yamaha, maka komponen yang dimaksud adalah A, intake air pressure, atau ini D03 ini kalau di dalam diag ya, kalau di diag di scan akan muncul D03 miliknya intake air pressure. Pembahasannya di sini adalah intake air pressure sebenarnya memiliki fungsi yang mendeteksi suhu udara yang masuk ke intake manifold atau saluran masuk, kemudian mengirimkan sinyal ke ECU, dan komponen ini memiliki kode D03. Kalau semisal suhunya ingin melakukan praktek menyeken sebuah kendaraan Yamaha menggunakan diagnostik tool ini, terus disitu muncul kode D03, berarti kendaraan tersebut mengalami trouble pada intake air pressure-nya. Dan di sini saya akan menycroll ulang dari atas sampai ke nomor 30 aja ya, langsung supaya nggak terlalu panjang videonya. Dan gini biar kalian lebih paham, siapa tahu ada yang butuh untuk mengerjakan soal-soal di SMK. Ini pengalaman saya waktu magang dulu ya.
saya tuangin dalam soal ini, dan saya akan langsung menjelaskan nomor 30 yang terakhir. Beberapa sensor sepeda motor yang bisa dicek oleh sistem canggih yang bernama diagnostic tool, kecuali A. intake air pressure, B. O2 sensor, yang C. battery voltage, yang D. shock breaker, dan yang E adalah line angel sensor. Jawabannya adalah D, pembahasan tersebut, karena diagnostic tool adalah alat yang digunakan untuk mengecek keadaan suatu sensor yang terdapat pada motor EV atau EFI yang mempunyai input sensor, sedangkan shock breaker merupakan komponen yang termasuk ke dalam kategori suspensi. Dalam hal ini, pada kendaraan sepeda motor masih belum ada untuk sensor suspensi, sebab shock breaker tidak memiliki input sensor dan tidak terdeteksi oleh ECU, guys. Oke, sampai di situ. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.